Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya adalah Esti Mita Mayasari. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ustadzah Esti dan saya mengajar di SMP Ad-Duha Jember. Di sini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi khalifah. Ada banyak hikmah dan suri tauladan yang bisa kita petik dari cerita perjalanan hidup Umar bin Khattab ini. Mulai dari awal masuk Islam yang pernah menentang seruan Nabi Muhammad SAW hingga menjadi khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pada masa jahiliyah dikenal dengan sifatnya yang keras, keji, kejam, suka minum minuman keras, menikahi banyak wanita hingga mempunyai banyak anak. Namun dari sifat Umar bin Khattab ini ada satu yang berbeda dari beliau, yaitu memiliki kecerdasan dan intelektual yang tinggi dan mampu menerawang hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada masa jahiliyah tersebut pula, Umar bin Khattab juga menjadi seorang duta besar di kabilahnya. Jika para kabilah-kabilah tersebut berselisih dan bertentangan, maka yang mendamaikan dan meluruskan adalah Umar bin Khattab. Dari situ membuktikan bahwa Umar bin Khattab mempunyai kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan. Lantas, bagaimana ya cerita Umar bin Khattab awal masuk Islam dan saat memeluk agama Islam? Nah, cerita yang sangat dikenal itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang berawal dari Umar bin Khattab mendengar berita bahwa Fatimah ini adalah adiknya, dan sang suami sudah memeluk agama Islam. Umar bin Khattab marah besar. Dia segera menemui Fatimah untuk mencari tahu apakah benar berita yang didengar itu. Sesampai di rumah Fatimah, Umar bin Khattab langsung menemui dan menegur sapa Fatimah dengan pertanyaannya. Apakah benar kau sudah memeluk agama Islam bersama suamimu, Fatimah? Fatimah pun menjawab, ya, saya sudah memeluk agama Islam. Seketika Umar bin Khattab menampar Fatimah. Fatimah pun terjatuh memeluk lembaran yang dipegangnya. Umar bin Khattab penasaran. Apa yang kau pegang itu, Fatimah? Fatimah menjawab dengan lembut, ini adalah lembaran ayat suci Al-Quran. Umar bin Khattab ingin mengambilnya. Sini, serahkan lembaran-lembaran itu padaku. Fatimah pun menolak dengan tegas. Tidak, ini lembaran suci, sedangkan engkau dalam keadaan kotor. Jika kau ingin mengambil lembaran ini, maka kau harus mandi dan mensucikan diri. Umar bin Khattab mengiyakan permintaan Fatimah
beliau pergi ke kamar mandi untuk mensucikan dan membersihkan dirinya. Nah, setelah Umar bin Khattab mandi, Umar bin Khattab kembali menemui Fatimah kembali. Dia mengambil lembaran itu dari Fatimah, dan Fatimah pun memberikannya dengan rela hati karena Umar bin Khattab sudah mandi dan membersihkan diri. Apa ya yang terjadi ketika Umar bin Khattab itu mengambil lembarannya? Yang terjadi adalah Umar bin Khattab membaca ayat suci yang ada di lembaran tersebut. Dan Umar bin Khattab merasakan tenang, tentram, dan damai dalam hatinya. Saat itu juga Umar bin Khattab ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Pada saat yang bersamaan, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya itu sedang menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam. Sesampainya Umar bin Khattab ke rumah Arqam, dia langsung dihadang oleh Hamzah. Hamzah pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa tujuanmu ke sini? Jika engkau ingin membunuh Nabi Muhammad, maka aku akan membunuhmu dengan pedangmu sendiri. Tapi jika engkau ingin masuk Islam, maka ahlan wa sahlan bagimu." Umar bin Khattab menyampaikan maksud dan tujuannya. Saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Seketika Nabi Muhammad menemui Umar dan menyuruhnya untuk masuk, dan di sana pula Nabi Muhammad menyuruh Umar bin Khattab untuk memeluk agama Islam dengan membaca kalimat syahadat sebanyak 2 kali. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, penyebaran syiar agama Islam yang dilakukan Nabi Muhammad tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi lagi, melainkan dilaksanakan secara terbuka. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab ini sudah menjadi pembeda. Jadi diberi julukan oleh Muhammad yaitu Al-Faruq, yang artinya adalah pembeda, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Setelah mendapatkan julukan Al-Faruq dari Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab juga dijadikan khalifah, menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, sudah banyak persoalan yang menghadang dan datang kepadanya. Contohnya, banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat, tentang perselisihan pendapat, dan tentang sosial yang lainnya. Di sana Umar bin Khattab sangat banyak PR-nya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Namun, ada satu prestasi yang didapatkan Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab berhasil menyebarluaskan agama Islam dengan separuh dunia. Wilayahnya separuh dunia, penyebarannya dilaksanakan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, tujuan utama Umar bin Khattab dan menyebarkan agama Islam bukan semata untuk meluaskan wilayahnya saja, tapi dengan satu tujuan, yaitu tujuannya menyebarkan tauhid, akidah Islam. Kita menyimpulkan bahwa jika ada kebenaran, maka kita tidak perlu gengsi untuk melaksanakannya atau mengungkapkannya. Umar saja yang awalnya menentang Nabi Muhammad SAW secara sangat keji atau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia tidak gengsi untuk membelokkan dan masuk Islam, dirinya masuk Islam secara terbuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.